cantik-cantik dari hatimu. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik-cantik dari hatimu. Oke, karena kita udah kembali segar, udah kembali semangat lagi, aku masih mau tanya-tanya sama Shirley nih. Yes, Kan betul sekali. nggak gampang tuh Jar jadi Mahmud atau ibu muda. Betul. Shirley kadang masih suka kepikiran nggak sih? Maksudnya kayak gini loh. Aduh kayaknya gue terlalu muda deh buat nikah gitu. Gue masih mau seneng-seneng dulu sama teman-teman. Itu sempat kepikiran nggak? Enggak sih, gue udah di umur yang tepat untuk menikah. Sebenarnya tepat atau enggaknya menikah sih sebenarnya kesiapan mental juga sih. Mental gue juga udah siap, umur gue udah siap. Jadi nggak ada lagi momen-momen kayak aduh gue tuh kangen banget sama masa-masa remaja, enggak. Dan gue juga punya teman-teman yang memang gini, kalau lu udah nikah, usahakan teman-teman lu juga memang yang sudah nikah juga gitu. Jadi biar obrolannya juga nyambung gitu loh. Jangan kayak misalnya sebelum pandemi gitu. Lu udah nikah, terus teman-teman yang masih single gitu ajakin nongkrong. Tapi kan anak lu panas demam. Which one you choose? Iya sih, benar. Pasti lu kalau misalnya memang kayak maksudnya kayak solid banget sama teman lu pasti nggak enak juga kan sama dia. Tapi teman yang baik harusnya dia mengerti banget Support posisi. ya. Nah, kemarin aku lihat artikel. Jadi ini artikelnya, coba kita lihat dulu ya. Biar Kita lihat. bisa langsung ditanyain sama Shirley. Nah, jadi kemarin ada kabar duka ya. duka. Shirley sempat keguguran dan jalanin kuret. Shirley Juno mengalami keguguran saat hamil anak kedua. Ya baru banget sih, baru Baru banget. di hari ulang tahun gue. Itu pas Nggak. umur berapa kandungannya? Minggu kelima. Oh masih ini banget embrio awal ya, banget. masih awal banget. Ha-ha. Iya. Terus jadi gue tahu gue hamil anak kedua itu di hari ulang tahun gue. Terus 1,5 bulan setelah itu, pas gue cek, sebelum gue cek tuh gue udah feeling. Pas gue lagi mandi, kok kayak perut gue ada yang aneh ya. Biasa kalau anak kedua tuh kan kita udah lebih yang nggak harus rutin check up ke dokter gitu loh. Udah kayak berasa lebih paham. Tapi ini gue tuh kayak yakin banget ngajak suami gue tuh kayak yang temenin lihat objin, ayo. Besoknya gue lihat dan gue nggak datang di dokter langganan gue datang ke dokternya Ari yang pertama. Terus pas dicek dia bilang selamat, kamu memang punya baby. Tapi pas dia udah bilang tapi gue udah nggak enak. deg-degan. Perasaannya. Tapi ternyata bayinya nggak berkembang. Terus gue kayak bingung gimana, gue panggil suami gue kayak dengerin dia ngomong apa. Terus si dokternya bilang kalau bayinya nggak berkembang. Terus gue sama suami gue kayak baru berapa hari yang lalu kita cek itu masih ada denyut nadinya. Kita masih bikin video denyut nadinya tuh denyut jantungnya tuh kencang banget gitu. Kok bisa nggak ada gitu. Terus akhirnya gue pergi ke dokter yang kedua. Dokter langganan. Dokter langganan gue yang dekat rumah. Gue berharap kalimat dokter yang pertama itu salah atau alatnya salah atau seperti apa. Tapi ternyata memang udah nggak ada. Gitu. Tapi gue lebih kuat. Gue dikuatkan banget. Kalimat dokter yang kedua ini tuh benar-benar menguatkan. Dia ngomong gini, Ibu, Tuhan itu tuh baik. Dia nggak mau anak-anak yang lahir ke dunia ini nggak sempurna. Jadi kalaupun si anak ibu masih berkembang, saya melihat ada kelainan gitu. Jadi kalau misalnya lahir, takutnya memang ada kelainan seperti Down syndrome atau apapun itu. Nggak sempurna gitu ya? Ya karena kayak tulang kromosomnya nggak lengkap gitu. Terus kayak akhirnya gue lebih tarik nafas, ya udahlah memang udah saatnya gitu. Ya memang belum waktunya Tuhan gitu. Peran suami ini lagi bener-bener Penting dibutuhin banget ya. Itu suami pasti sedih juga dong. Iya. Jadi senangnya punya suami yang gue pacari selama 13 tahun. Lama ya?
itu kayak apa ya, pas gue keguguran di saat ya namanya cewek lah ya, baper. Gue aja sampai sekarang tuh kayak masih, Wah, aku aja merinding loh ceritanya. karena yang bikin gue sedih itu adalah ketika gue ngasih tahu ke Ryu kayak dia mau punya adek gitu, dia kayak nggak mau. Terus pas akhirnya gue udah selesai kuret, tiba-tiba Ryu tuh pegang perut gue kayak, mami ini ada dedeknya. Terus gue kayak, udah nggak ada sayang, nanti ya gitu, nanti ada lagi ya gitu. Terus peran suami tuh yang bikin gue seneng tuh adalah dia nggak yang kayak akhirnya kayak karena cewek tuh susah banget ya, kalau makin dipeluk itu pasti makin nangis gitu kan. Tapi kayak laki gue tuh kayak berusaha bikin gue ketawa gitu. Kayak apa ya, dia isengin gue. Kayak misalnya dia nggak ada mikirin sama sekali kayak, ayo kita sepedaan lagi. Karena sebelum gue hamil tuh gue tuh lagi sepedaan banget anaknya. Kayak ayo kita, wah berarti sepeda yang udah ditaruh di gudang itu bisa kita pakai lagi dong ya sayang. Kayak jadi dia berusaha menghilangkan pikiran gue tentang keguguran gue. Itu sih yang gue syukuri. Ya itulah Tuhan mah baik banget ya. Dia pasti selalu ada sesuatu dari apa yang kita sedihin gitu. Ya, dan aku setuju banget. Dan maksudnya di sini rumah tangganya Shirley benar-benar menggambarkan bahwa kedua pasangan ini harus saling support. Bahkan pada saat salah satunya lagi down banget, dibutuhkan banget sama yang namanya semangat dari si suaminya gitu. Aku dengar ceritanya aja merinding, apalagi soal anak, soal adik gitu kan. Si Rio pasti lagi pengen banget, atau dia udah nanyain lagi, mami kapan punya adik? Udah, gitu. dia udah lupa sih, Udah lupa. Kita juga soalnya dari dulu itu pas waktu awal-awal hamil memang berusaha ngajarin dia, kasih tahu kalau udah ada adiknya, tapi ternyata nggak ada. Dia tanyain, terus pas kita udah bilang nggak ada, ya udah dia udah kayaknya udah mulai paham, ya udah dia senang dengan kesendiriannya. Tapi lagi. Shirley nggak trauma kan untuk punya Oh enggak. anak Tapi lagi, mau coba lagi? iya, tapi memang nggak dalam waktu dekat. Karena yang kemarin tuh unplanned, tidak direncanakan, ternyata gue hamil gitu. Agak gue dengernya juga agak gimana gitu ya. Cuman life is must go on gitu. Kita harus tetap berjalan. Ya. Itu butuh beberapa hari atau beberapa minggu kah untuk benar-benar recovery. Lu untuk bisa, udah gue harus jalan nih. Gue nggak boleh ngeliatin anak gue tuh sedih. Gue tuh adalah ibu yang kuat. Gue harus ngeliatin ke suami gue tuh gue istri yang kuat. Itu tuh berapa lama tuh kira-kira? Gak lama sih. Gue cuman dari setelah kuret itu sehari, habis itu gue udah normal lagi. Pokoknya pas gue udah kasih tahu ke suami gue, jangan lupa kita harus nguburin anak kedua kita ini baik-baik juga ya gitu. Jangan ditaruh di rumah sakit gitu loh. Jangan kayak di pembuangannya gitu, tapi memang harus dikubur baik-baik gitu. Kita doain. Habis itu ya udah deh, selesai. Happy lagi ya. Udah happy lagi karena benar kata Fajar, life must go on. Dan kayaknya bersedih terlalu lama emang bukan gue banget. Benar, karena emang pribadinya Shirley ini selalu ceria ya, apalagi di Instagramnya. Emang anaknya juga lucu banget, suaminya juga support banget. Nah mungkin itu juga bisa jadi pelajaran untuk ibu-ibu muda di luar sana yang lagi sekarang berjuang untuk punya baby. Semoga dilancarin ya, semoga bayinya lahir dengan selamat nanti. Nah habis ini Jar, kita mau ajakin Shirley juga pilih-pilih. Ini cakep nih. Tapi setelah ini kan? Setelah ini. Pilih-pilih seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Curcol Kuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan, jangan ditahan.